Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa Prodi Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang materi atau disebut substance. Jadi materi itu didefinisikan segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Kemudian selanjutnya materi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu murni, pure, dan campuran atau mixture. Zat murni sendiri dibagi menjadi dua, unsur, elements, dan senyawa, compound atau metabolit. Sementara campuran dibagi menjadi dua, homogen dan heterogen. Pengertian unsur yaitu zat murni yang hanya terdiri dari satu jenis atom. Contohnya misalnya karbon murni, lambangnya C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, fosfor P. Kelima unsur ini banyak ditemukan di dalam makhluk hidup, baik itu tanaman ataupun hewan ya, atau mikroorganisme. Kemudian unsur-unsur yang ditemukan di alam yang terdapat pada bukan makhluk hidup, misalnya besi, lambangnya Fe, kalsium Ca, natrium Na, klor Cl, silikon Si, dan unsur-unsur lainnya. Adapun senyawa, senyawa kalau didefinisikan, senyawa itu gabungan dua zat murni yang sejenis, atom yang sejenis bergabung minimal dua atau lebih ya. Adapun senyawa yang tak sejenis yaitu dua jenis atom yang berbeda atau lebih ya, bergabung menjadi satu senyawa. Contoh senyawa dengan atom sejenis: gas oksigen O2, gas hidrogen H2, ozon yaitu lapisan terluar dari lapisan bumi ya yang ada di atmosfer yang melindungi radiasi. Kemudian senyawa dengan atom yang tak sejenis contohnya adalah air, H-nya 2, O-nya 1, karbon dioksida, C-nya 1, O-nya 2, natrium klorida masing-masing 1, dan seterusnya ya, masih banyak contoh-contoh lain. Adapun campuran, campuran homogen, campuran yang tidak bisa dibedakan komponen satu dengan komponen lainnya. Misalnya campuran antara senyawa garam NaCl dan senyawa air menjadi larutan garam dalam air. Selama tidak ada endapan maka tidak bisa dibedakan antara garam dan air. Demikian juga campuran antara senyawa gula dan air. Termasuk udara ini juga bagian dari campuran beberapa senyawa. Ya, ada gas nitrogen, ada gas oksigen, ada karbon dioksida. Sehingga tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Campuran yang lainnya contohnya gabungan dua logam atau disebut dengan alloy. Misalnya baja, campuran besi dan karbon. Kalau sudah bercampur, tidak bisa dibedakan besi dan karbon. Demikian juga kuningan, campuran antara tembaga dan seng. Ini juga tidak bisa lagi dibedakan mana tembaga, mana seng. Adapun heterogen masih bisa dibedakan dengan mata biasa. Contohnya misalnya campuran pasir dan air. Kita bisa melihat perbedaan mana air dan mana pasir. Demikian juga minyak dan air terpisahkan yang membentuk dua lapisan. Campuran salad buah, berbagai macam buah-buahan dicampur.
tapi masih bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian campuran tanah dan kerikil, ini juga bisa dibedakan. Umumnya kerikil ukurannya lebih besar dari tanah. Selanjutnya, hubungan antara massa dan volume secara matematis ditulis massa jenis itu dengan densitas, ya. Densitas itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Untuk satuan massa bisa kilogram, gram, dan seterusnya, desigram, sentigram, miligram. Untuk volume itu mililiter, liter, sentimeter kubik. Untuk massa jenis pasangannya biasanya kilogram per liter atau gram per mililiter atau gram per sentimeter kubik. Kita lihat misalnya dihitung massa jenis kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki massa 3 kilogram, volumenya 2,5 liter. Maka bisa dihitung massa jenisnya 3 kilogram dibagi 2,5 liter, hasilnya 1,2 kilogram per liter. Contoh yang kedua, karet alam setelah ditimbang 500 gram, volumenya ternyata 400 cm kubik. Maka massa jenisnya bisa dihitung 500 gram dibagi 400 cm kubik, sebesar 1,25 gram per cm kubik. Soal yang ketiga, biji kopi sebanyak 250 gram, volumenya 300 cm kubik. Maka bisa dihitung massa jenisnya 250 gram dibagi 300 cm kubik, hasilnya 0,83 gram per cm kubik. Nah, untuk menajamkan pemahaman tentang hubungan antara massa dan volume, bisa mengerjakan 3 soal latihan. Yang pertama, eh, dihitung massa biji kopi dalam kantong. Kemudian soal yang kedua, dihitung volume getah karet. Dan yang ketiga, ditentukan massa jenis minyak kelapa. Silakan dikerjakan 3 soal ini, sehingga kita lebih paham tentang perhitungan yang berkaitan dengan massa jenis. Demikian pembahasan tentang materi, kemudian hubungan antara massa dan volume. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.